Filosofi komunis sudah tidak ada secara ideologis, secara sistem ya. Iya, ya bukan tidak khawatir, tidak perlu khawatir berlebihan. Tidak berlebihan rasanya jika disebutkan tahun 2016 adalah tahun yang cukup penuh dengan dinamika, cukup dinamis. Banyak hal yang terjadi mulai dari pergerakan jutaan umat muslim dan juga invasi tenaga kerja ilegal asing, serta yang terhangat dan cukup menegangkan kemarin adalah penggerbekan teroris di beberapa titik di tanah air. Apa kemudian yang dilakukan pemerintah menyikapi hal ini? Sudah bersama saya Wakil Presiden Yusuf Kala. Beberapa terduga teroris yang berhasil dilumpuhkan kemarin, kita menemukan fakta sebagian di antara mereka itu tercuci otaknya ketika berada di dalam sel, Pak, di dalam penjara. Artinya ini tidak putus mata rantainya, walaupun sudah menjalani proses hukum. Itu risikonya memang. Itu kayak narkoba. Kalau mereka di penjara, dia kayak virus. Nah, memang masalah itu. Kalau di penjara umum, dia jadi virus yang lain. Tapi kalau dikelompokkan, dia jadi universitas. Makin tinggi ilmunya. Tapi kalau disebar menjadi virus yang lain. Itu sama dengan narkoba. Di mana didistribusikan narkoba? Di penjara. Dalam penjara. Jadi itu karena ini ada risikonya. Memang di mana-mana terjadi juga. ISIS itu dia punya Al-Baghdadi itu tumbuhnya di penjara. Al-Baghdadi itu. Belajar dari itu, Pak, apa yang bisa dilakukan untuk kita, pemerintah kita khususnya, untuk bisa menghindari itu menyebar seperti virus? Suasananya, suatu kesejahteraan yang baik, pendidikan yang baik, keadilan yang baik, kemiskinan berkurang, itu fundamental umum ya yang terjadi. Karena bagaimanapun selalu terjadi kemarahan timbul daripada ketidakadilan itu. Dan setelah itu upaya radikalisasi, pemahaman, tugas masyarakat, tugas umum, tugas ulama, tugas guru. Kan banyak yang mereka ini tidak disangka, seperti yang terakhir, kalau ini dari universitas. Ya. Yang perempuan yang ingin jadi pengantin. Itu TKW yang kerja di luar negeri. Itu dari mana mereka itu? Tidak ada suatu kesamaan, semuanya berbeda-beda timbulnya pemahaman itu. Artinya bisa dibilang masih adanya teroris ini bisa disebabkan karena kekecewaan, Pak, kesenjangan yang cukup signifikan. Gabungan daripada itu, kekecewaan di dalam hati, ada radikalisme pahaman dari luar, ada ingin cepat masuk surga. Jadi itu pemahaman yang salah juga ya, Pak ya? Oh ya, kalau orang ingin bunuh diri, apa dia cari? Dia tidak cari harta kan, karena dia mati. Dia tidak cari kedudukan, karena dia juga mati. Apa dia cari? Sorga. Jadi pemahaman yang sangat simpel diberikan, dicuci otak. Wah, kalau kamu membunuh orang ini, karena pertama dianggap semua kita kafir. Kalau membunuh orang kafir, maka dapat sorga. Simpel itu kurang lebihnya. Walaupun panjang tentu dia pakai. Nah, orang bersedialah untuk menjadi pengantin, quote unquote pengantin untuk bunuh diri. Nah, bagaimana itu, Pak, mengantisipasinya? Karena di satu sisi kita tidak bisa menafikan mereka berpikiran apa yang mereka lakukan itu adalah jihad. Tidak sedikit yang berpikiran seperti itu dari pelaku. Itulah katakan gejala dunia, ketidakadilan dunia, kemarahan. Kenapa dia marah di barat walaupun diterima sebagai pengungsi? Karena dia membalas gitu kan. Ada perasaan marah. Kenapa negerinya dihancurin? Kenapa kaumnya dihancurin? Jadi seperti itu. Jadi jangan hanya lihat di situ saja. Siapa menghancurin Syria? Bom dari segala macam negara. Siapa menghancurin Aleppo? Siapa menghancurin Baghdad, Irak, macam-macam. Nah, kalau ditarik konteksnya ke Indonesia, apakah hal yang terjadi di luar itu juga menjadi penggerak umat muslim yang khususnya yang mereka mempunyai paham yang agak... Kan semua itu berasal dari sana. Bahrum itu ada di Syria, mau mengejarkan itu. Dulu Al-Qaeda datang dari Afghanistan, semua negara gagal. Semua negara yang bergolak, semua negara yang hancur akibat dihancurkan Barat. Semua. Tidak ada yang datang asli dari Indonesia. Waktu itu kan masih ratusan ribu ya, ratusan ribu orang berada di tempat yang sama dengan orasi-orasi yang panas, kemudian bisa marah, kan berbahaya untuk satu ibu kota. Baik, Pak JK.
kita berbicara ini masalah masih gejolak sosial masyarakat, tadi sedikit masalah keamanan. Satu kasus yang akhirnya memicu amarah, memicu pergerakan umat, bahkan juga memicu kesatuan umat. Peristiwa itu terjadi akhirnya puncaknya pada 4 November dan juga 2 Desember. Apa sih Pak yang Anda lihat dengan masyarakat kita sampai kalau dibilang agak terlalu sensitif kah? Atau memang kondisi ini benar-benar menyinggung perasaan umat, khususnya umat Muslim kah? Apa yang tengah terjadi di masyarakat kita? Awalnya di situ, kita sudah tahu semua awalnya. Karena Ahok berbicara mungkin di luar konteks atau terjadilah seperti itu. Kita sudah tahu semua soal masalah agama, bermacam-macam istilahnya lah ya. Ada soal kebohongan, ya orang tersinggung atau orang pelecehan agama itu istilah terserah lah. Tapi itu toh sekarang sudah di pengadilan. Tapi tentu pertanyaan Anda, kenapa ini begitu hebat reaksinya? Biasanya begini mungkin 1.000, paling tinggi 10.000 orang demo. Kenapa jutaan orang demo? Di seluruh Indonesia. Berarti ada suatu hal yang prinsip yang harus kita pelajari. Apa sebenarnya perasaan yang timbul? Kita dengan Presiden bahas terus itu apa yang terjadi. Presiden meminta agar ini dikaji apa masalah ini sebenarnya. Ya lebih kembali lagi tadi perlunya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Tapi ini yang ikut itu bukan hanya golongan menengah bawah ya. Iya. Golongan menengah ikut. Ada yang tinggal di hotel supaya lebih dekat dengan kondisi. Di Borobudur atau di Sari Pasifik ada yang tinggal. Artinya apa di sana Pak JK? Artinya bukan hanya masalah, ada suatu perasaan yang ingin perbaikan lebih lanjut dalam suasana kita. Nah Pak, pada saat 4 November ya Pak ya, kalau boleh saya menunjukkan sesuatu nih untuk Pak JK, ini sedang menyaksikan, memantau langsung ya Pak ya, di TV One saat itu, memantau ini. Kalau tidak salah Bapak juga menerima perwakilan karena Presiden tidak hadir pada saat 4 November. Di tempat ini? Ya. Apa sih Pak yang disampaikan dan apa yang Anda berikan sehingga bisa menenangkan mereka pada saat itu? Ya mereka minta secara formal agar Ahok diadili. Bukan diadili, saya ditangkap. Saya bilang enggak, harus dengan cara hukum. Karena itu solusi yang kita berikan ialah oke, diperiksa polisi, itu jalur hukum. Diperiksa di polisi dulu, baru dari polisi kalau memang itu indikasinya penyidikan itu memang ada bersalah, harus baru masuk kejaksaan, kejaksaan ke pengadilan. Dan itu berlangsung hasil pertemuan di ruangan ini. Tapi boleh tahu nggak Pak, pada saat itu kenapa Presiden tidak mau menemui, lebih memilih untuk memeriksa infrastruktur yang lain? Tentu ada kesibukan lain dan juga pada waktu itu memang masa besar itu kan tidak mudah. Apa sebenarnya maksudnya kan? Apa sebenarnya yang diinginkan. Tapi Presiden kan meminta Menko Polhukam untuk menerima. Ya pada akhirnya saya menerima. Pak JK selalu muncul di tengah konflik yang kita tahu dengan track record Bapak untuk mendamaikan beberapa wilayah konflik. Dan kemarin ketika melihat yang terjadi 4 November, 2 Desember, apakah itu bisa dibilang sebagai titik yang cukup genting pada saat itu di Indonesia? Iya, kalau waktu itu kan masih ratusan ribu ya tempat. Kalau ratusan ribu orang berada di tempat yang sama dengan orasi-orasi yang panas, kemudian bisa marah, kan berbahaya untuk satu ibu kota. Jadi kalau kita tidak segera akomodasi atau mendengarkan langsung apa yang diinginkan, berbahaya untuk kita semua. Dan bisa ekonomi kita masalah, bisa politik sosial. Dan memang penting diselesaikan. Penting diselesaikan. Tapi untuk 2 Desember, sepakat kalau kita menyebutnya itu aksi damai ya Pak. Aksi doa bersama demi kebaikan negeri. Tapi di satu sisi, ada pihak yang dalam tanda kutip dituding, diduga ingin menunggangi aksi itu pada saat itu. Sehingga terjadi penangkapan ada 11 orang. Apa tanggapan Anda terhadap hal itu? Saya kira tidak ada hubungannya antara 2 Desember dengan yang ditangkap itu. Karena jelas yang 2 Desember itu tidak ada urusan dengan makar. Apa yang dituduhkan polisi makar kan berbeda. Bahwa kelompok itu ingin memanfaatkan situasi kita tidak tahu. Tapi yang terang terjadi tidak terjadi. Saya berbincang Pak JK dengan pihak kepolisian pada saat itu. Kita undang untuk dialog. Ada ketakutan memang disebutkan, takut ada massa yang
disiapkan oleh para yang terduga makar ini bisa menggerakkan katanya begitu Pak, sehingga harus dicokok sebelum aksi 2 Desember dimulai. Bagaimana itu? Bisa saja tentu, tapi karena berbeda konteksnya. Tidak mudah menggerakkan orang ini yang bicara tentang agama kemudian dialihkan bicara politik. Bisa saja ada beberapa, tapi saya yakin tidak semudah itu juga. Tapi oke lah, ini preventif. Itu lebih tindakan penting. Preventif. Tapi dampaknya kan juga luar biasa Pak. Akhirnya ada yang menyebutkan, wah pemerintah sekarang agak terlalu sensitif. Pemerintah sekarang kupingnya tipis sehingga sedikit orang mengkritisi langsung diambil ke arah sana Pak. Jadinya yang terbangun opininya. Ya pengalaman kita kan lebih baik berhati-hati. Apalagi tadi hubungannya dengan ada massa yang besar. Ya. Kalau dia bisa dialihkan ke situ kan bahayanya besar untuk kesatuan bangsa atau untuk keamanan. Jadi saya kira tindakan kehati-hatian. Banyak di antara mereka yang ditahan Pak JK ya merasa apa yang mereka lakukan sangat jauh dari tudingan makar. Bagaimana pemerintah juga menghormati apa yang ingin mereka suarakan. Iya boleh saja, tapi saya kira pemerintah toh tidak kayak dulu nangkap masuk penjara tanpa menghukum. Tahu ini nanti proses hukumnya jalan. Ini nanti di pengadilan lah, kalau memang sampai ke pengadilan yang membuktikannya. Memang kita berutang rata-rata hampir 500 triliun setahun utang baru. Di samping kita harus membayar utang. Ya, Pak Yusuf Kalla, kita berbicara masalah ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Hingga akhir 2016 ini, kondisi perekonomian kita, Anda sempat menyebutkan ini masih terdampak dengan kondisi di luar juga. Seperti apa? Iya, semua orang juga mengetahui bahwa ekonomi sekarang ini sudah mengglobal, terbuka. Jadi tidak mungkin suatu negara tidak terpengaruh daripada suatu keadaan ekonomi sekelilingnya atau apalagi dalam perdagangan. Harus ada yang membeli baru kita bisa jual. Karena ekonomi Eropa, ekonomi Amerika menurun, Cina juga menurun, apalagi India naik tapi Asia lainnya menurun. Otomatis terkena kepada perdagangan kita. Harga turun, maka pendapatan masyarakat menurun di daerah terkait Kalimantan. Walaupun sekarang batu bara sudah naik, sebelumnya turun 40, sekarang sudah mendekati 100 lagi lah. Harga karet turun, harga sawit turun. Nah, penurunan ini menyebabkan banyak efeknya pada pendapatan masyarakat. Pajak menurun, ekspor kita menurun pasti kan. Akibatnya konsumsi dalam negeri pasti menurun karena pendapatan menurun. Maka orang ke restoran, beli baju, beli motor, beli mobil, beli rumah, ya kan pasti menurun akibat itu kan. Nah itulah disebut pelambatan ekonomi dunia yang menurun. Yang efeknya ke Indonesia, tadi kita 6%, hanya kita bisa capai 5%. Nah itu dari angka efeknya lagi tentu, dan itu ada pengangguran yang mungkin sedikit lebih daripada sebelumnya. Walaupun kita masih lebih baik dibanding banyak negara lain, dibanding Singapura tentu, dibanding Thailand. Kalau sama Malaysia mungkin sedikit kita lebih baik. Tapi Cina masih lebih baik, walaupun angka-angkanya selalu pertanyaan bagaimana. India juga masih lebih baik dari kita. Tapi secara dunia kita lebih baik. Parameternya apa Pak? Karena kalau kita lihat laporan dari kondisi APBN kita terakhir, bahkan utang kita mencapai 4 triliun hingga Agustus 2016. 4.000 triliun. 4.000 triliun hingga Agustus 2016 ini. Bagaimana itu kondisi? Iya, karena akibat kita punya APBN dengan asumsi kita bisa tumbuh 5-6%, otomatis budget harus baik. Tapi penerimaan pajak turun, maka otomatis APBN-nya harus menjadi defisit. Karena itu harus dibayar dengan utang dalam bentuk dalam bentuk antara negara, bilateral. Itulah sehingga defisit itu naik atau utang naik. Memang kita berutang rata-rata hampir 500 triliun setahun utang baru. Di samping kita harus membayar utang lama. Kiblat atau arah ekonomi kita sepakat atau tidak
Anda jika disebutkan bahwa kita ini lebih mengarah untuk kerjasama dengan Cina diperbanyak dibanding dengan sebelumnya dengan Amerika. Bahkan ini juga membuat geram hubungan Indonesia dengan Amerika juga kurang romantis belakangan ini akibat arah ekonomi kita lebih banyak ke Cina. Apa pendapat Anda? Jangan lupa Cina itu kekuatan ekonomi nomor 2 di dunia. Ya. Jadi otomatis pembeli Cina lebih besar daripada negara lain. Kemampuan Cina untuk memproduksi lebih besar daripada negara lain. Kemampuan dia untuk bekerja sama pasti lebih besar dari yang lain. Karena itu Cina makin besar dibanding dulu. Tapi Jepang juga tetap. Amerika memang sejak dulu tidak banyak bekerja sama dalam kegiatan-kegiatan infrastruktur ekonomi. Dia hanya bekerja lebih banyak di oil and gas atau teknologi tinggi atau kendaraan. Tapi tidak dalam bentuk bekerja sama bikin jembatan, bikin kapal dan infrastruktur sama sekali hampir tidak, terkecuali listrik dia masih. Tapi Pak JK, ada kekhawatiran juga di masyarakat. Ini sekarang kan sudah banyak kita ingin mengetahui respon masyarakat sangat gampang sekarang Pak. Dari sosial media sangat cepat sekali kita bisa mengumpulkan informasi atau keresahan masyarakat di sana. Ada keresahan yang menyebutkan mengarah kepada ini Indonesia semakin mendekat ke Cina. Banyak investasi Cina masuk. Bahkan tidak hanya itu, banyak pekerja Cina masuk. Jangan-jangan nanti pelan-pelan kita dijajah secara ekonomi oleh Cina. Itu ketakutan yang seperti itu muncul sekarang. Tanggapan Anda Pak? Sebenarnya investasi Cina ke Indonesia yang langsung investasi tidak banyak. Tidak banyak, sama sekali. Jauh lebih besar katakanlah Jepang? Jauh lebih besar. Atau even Singapura contohnya. Atau Inggris. Ya memang akibatnya karena teknologi. Kita beli teknologi listrik atau smelter, pabrik. Maka harus dibangun butuhkan orang skill labor. Nah kita tidak cukup skill labor untuk mesin-mesin tertentu tapi kalau Cina biasanya dia membawa buruh skill labor, bukan buruh biasa. Ya. Kalau untuk masuknya tenaga kerja yang punya keahlian khusus mungkin tidak masalah. Tapi banyak temuan nih Pak JK. Bahkan hasil sidak Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menemukan di beberapa daerah ini tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian khusus. Akhirnya bersaing dengan para pencari kerja dalam negeri sendiri. Ini yang akibatkan banyak lapangan kerja yang juga sudah habis oleh tenaga kerja asing. Sebenarnya sih kalau bersaing dalam level yang sama, tentu tidak mudah orang dari luar. Karena gaji rata-rata di Cina itu sekarang sudah 2 kali lipat dengan gaji kita di sini. Tapi yang terjadi sih, proyek umumnya yang membutuhkan, mungkin saja dinilai dari pekerja yang tidak terlalu skill. Tapi mereka bekerja secara kelompok baru bisa cepat. Karena bahasanya Cina. Kadang-kadang instruksi-instruksi mesin itu pakai bahasa Cina, jadi tidak mudah difahami oleh kita. Tetapi subkontraktor kita juga pasti banyak yang bekerja sipilnya. Kalau sipilnya umumnya Indonesia. Contoh yang baru saja kita tayangkan kemarin Pak, itu di Kutai Kartanegara, di Kukar, itu ditambang. Pekerja kasarnya bahkan dari Cina. Ini kan yang menjadi kekhawatiran juga masyarakat kita. Lapangan kerja, bahkan lapangan kerja untuk pekerja kasar juga diambil alih oleh tenaga kerja asing. Ya tentu kita harus cegah itu. Pasti kita harus cegah itu. Karena itu ada aturannya. Kalau pekerja yang dapat dikerjakan Indonesia, itu pasti tidak dikasih izin. Kalau tidak dikasih izin berarti pekerja ilegal. Kalau ketahuan itu pasti deportasi. Dari data tenaga kerja kurang lebih 78 ribuan tenaga kerja asing. Dan beberapa di antaranya pekerja Cina yang dimasalahkan memang yang legal tidak akan menjadi masalah, tapi kemudian banyak di antara mereka yang ilegal. Apa upaya pemerintah untuk mengantisipasi ini? Ya kalau ketahuan itu harus deportasi, itu aturannya. Yang bekerja tanpa izin. Artinya ketahuan sudah masuk ke dalam Pak. Antisipasinya bagaimana Pak? Antisipasi ya semua proyek-proyek itu harus ada izin yang baik. Izin yang baik berapa, kebutuhannya apa, persoalannya apa. Jangan lupa, kita lebih banyak mengirim. Di Malaysia berapa orang Indonesia? 2 juta. Orang Cina yang diperkirakan masuk ke sini kurang lebih 15.000 atau 20.000 lah katakanlah kita. Hanya 1% dibanding dengan orang Indonesia di Malaysia.
Itu untuk pekerja ya Pak? Iya, Ya? pekerja. Ya. Tapi kalau berbicara wisatawan, karena tidak sedikit juga yang masuk mereka bekerja di sini menyalahgunakan visa. Hingga akhir 2016 saja sudah 900 ribuan, mencapai hampir mendekati 1 juta wisatawan asing asal Cina khususnya. Dan di antara mereka menyalahgunakan visa, termasuk yang di Bogor kemarin Pak, dari 4 yang ditahan, 2 diantaranya bahkan tidak punya paspor. Ini memang sulit juga kita kalau berpikir semuanya berbahaya kan. Karena salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi kita ialah bagaimana mencapai wisatawan kurang lebih 20 juta per tahun. Sekarang baru 10-11 kan. Jadi butuh. Nah, karena Cina ekonominya meningkat dan penduduknya 1,4 miliar, potensinya besar, ya kan? Maka otomatis secara persentase pasti dia lebih banyak dibanding orang Australia contohnya, dibanding orang Amerika ya. Nah, jadi berbanding orang Singapura potensinya. Karena itu ya kalau datang 1 juta, 2 juta mungkin ada yang tidak sesuai 1.000, ya itu risiko. Kan kita tidak bisa ngecek lama lagi nanti di airport cek semua, yuk mau apa. Ya selama dia masuk ini tuh bisa turis itu sebulan. Siapa yang lebih sebulan ya harus ada sanksinya. Ya, tapi ada fakta lain yang juga mempermudah mereka masuk adalah proyek infrastruktur kita. Di sana disebutkan klausulnya bahkan menyebutkan harus menggunakan tenaga kerja dari mereka, dalam hal ini misalnya contoh Cina, salah satu disebutkan seperti itu. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, itu kan suatu bukan risiko, cara mempercepat. Karena tidak mudah secepat itu memperoleh tenaga kerja yang bisa membangun pembangkit listrik. Tenaga kerja kita bahkan juga tidak bisa untuk dilatih untuk Tidak seperti itu? Banyak, tapi tidak semudah itu untuk spesifiknya. Spesifiknya. Pengalaman di mana-mana, lihat jembatan Madura dulu. Kalau tidak tenaga kerja khusus yang memang tahu jembatan, mau dididik dulu kapan selesainya itu jembatan kan? Jadi memang begitu dunia ini. Artinya apa? Apakah memang tenaga kerja kita kalau mau bersaing ya harus siap? Oh, otomatis itu. Otomatis itu. Tapi pemerintahnya mendukung tidak untuk meningkatkan skill tenaga kerja kita, terutama yang tenaga kasar yang di bawah ini? Pastilah kita berusaha ke situ, walaupun tentu tidak maksimal betul. Tapi begitu banyak SMK dibuat. Itu untuk meningkatkan kemampuan. BLKI dulu banyak, walaupun sekarang ini kemampuannya kadang-kadang terlambat untuk memperbaiki teknologinya. Tapi tetap ada usaha itu. Bukan hanya untuk kebutuhan negeri, termasuk mengirim keluar. Ada 1 juta orang Indonesia di Saudi. Banyak juga bekerja di kontraktor di situ. Tapi karena gajinya tinggi, dia lebih suka di situ daripada di sini. Lalu kalau memang faktanya seperti itu Pak JK, apa yang membuat masyarakat sangat ketakutan dengan masuknya tenaga kerja asing? Ya, ketakutan tentu banyak alasannya. Ada alasan keamanan lah. Kadang-kadang mungkin alasannya sederhana. Oh, karena rambutnya cepat, mungkin itu tentara. Kadang-kadang gitu. Ada juga takut kan ideologi komunis. Kalau tenaga kerja pembangunan begini untuk tumbuh dengan cepat, jembatan listrik atau pabrik hanya dengan 17.000, saya kira tidak terlalu berbahaya benar. Nah, tadi Anda menyinggung takut dengan ideologi komunis. Tapi banyak fakta loh Pak, sudah mulai ditemukan itu beredar di daerah-daerah, banyak juga penyitaan atribut yang terkait dengan komunis. Tapi di Cina sendiri komunis sudah tidak ada secara ideologis, secara sistem ya. Mereka sudah kapitalis. Secara ideologis sudah sosial kapitalis mereka. Bukan lagi kapitalis kayak Mao Zedong zaman dulu. Jadi tidak perlu khawatir harusnya? Iya, ya, bukan tidak khawatir, tidak perlu khawatir berlebihan. Nah, mungkin masyarakat tidak akan khawatir Pak, jika seandainya pemerintah mampu menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat Indonesia sendiri. Saya kira pembangunan di segala bidang termasuk infrastruktur, industri, penanaman asing, itulah cara memberikan lapangan kerja. Karena memberikan lapangan kerja kan harus ada pekerjaan, ya, betul. Ada proyek. Investasi asing masuk. Iya. Memperbaiki pertanian, itu semua cara pemerintah memberikan lapangan kerja. Tapi dengan paket pekerja dari mereka, akhirnya kan memperkecil kue lapangan kerja, Pak. Iya, mungkin masyarakat kita. 1-2 lah, tapi tidak merata. Jadi saya tidak
merasa massal kalau 17.000 itu atau katakanlah 20.000 atau 25.000 dibanding dengan kita 1 juta di Malaysia, 2 juta di Malaysia, pemerintah Malaysia tidak khawatir kok. 2 juta orang dibanding 20.000 orang Cina di sini yang bekerja untuk proyek-proyek tertentu. Kenapa negara mereka tidak khawatir? Kita 250.000 orang Indonesia bekerja di Taiwan. Ada kurang lebih 100.000 di Korea. Jadi tukar-tukaran lah negeri dunia ini. Tergantung apa yang mau dikerjakan. Apalagi MES juga sudah diberlakukan. Iya. Mau tidak mau masyarakat harus bersiap. Iya, karena kalau kita melarang dengan segala macam kemarahan, kalau orang kita nanti ke luar negeri bekerja dimarahi juga nanti. Kalau tidak ada MOI yang mempunyai, yang orang bisa menjadi pegangan, siapa lagi? Karena kalau enggak nanti tiap organisasi bikin fatwa. Boleh saja mereka. BSNU, Muhammadiyah, majelis ini. Wah. Berbicara masih mengenai umat, Pak, sebelum kita masuk ke isu global. Ada satu pernyataan kemarin yang dikeluarkan oleh MUI, tujuannya baik mungkin, tapi dinilai beragam oleh masyarakat. Pelarangan penggunaan atribut agama tertentu, ini mendekati akhir tahun ini. Tapi reaksinya beragam, ada yang setuju, ada yang tidak, bahkan ini memecah belah umat begitu. Pertama dulu, fatwa itu apa? Fatwa itu pandangan ulama yang menjadi panutan, yang karena diminta, karena dasar hukumnya tidak jelas, kan gitu kan? Hal-hal yang kontemporer dan sebagainya, ya. Karena itulah otomatis karena diminta dan itu pandangan kontemporer supaya jangan salah, otomatis MOU sebagai satu lembaga kumpulan para ulama secara nasional atau secara Islam yang kita setujui bersama, maka tentu kalau sudah dikeluarkan, ya yang menanya atau punya berkepentingan seperti itu. Tapi dari sisi agama itu lagi hukum lain lagi. Kalau dikatakan haram, yang melanggarnya dapat dosa kan, bukan penjara, bukan hukuman duniawi, tapi berdosa. Jadi kalau melanggar ya terserah, tapi itu berdosa. Itu dipahami seperti itu. Jadi tidaklah dengan cara sweeping. Boleh melanggar, tapi berdosa kalau melanggar. Dosanya, kalau dosa itu pada ujung-ujungnya kan ya neraka atau surga atau apapun yang. Nah, Pak JK, ini kembali kan ini fatwa dikeluarkan karena permintaan umat yang begitu banyak. Tapi perlu diingat, kita kan heterogen di sini, tidak hanya Muslim. Ini dipandang agak sedikit reaktif oleh umat lain yang merasa wah ini bisa akhirnya memecah belah umat dengan dikeluarkan seperti ini. Iya, ini kan fatwa itu hanya berlaku untuk yang meminta, untuk Islam. Untuk umat Islam saja. Iya, yang bukan Islam pasti tidak berlaku. Dampak sederhananya, Pak, contoh misalnya mendekati akhir tahun di sebuah pusat perbelanjaan, di mall, menggunakan atribut Natalan misalnya, tapi dengan adanya fatwa ini serba sulit untuk pelaku usaha untuk bisa menjalankan itu. Mungkin ini yang menyebabkan reaksi. Iya, tentu. Artinya kalau mau melanggar berdosa silakan aja. Ya, tapi tentu kalau orang yang bersangkutan tidak mau, ya tidak bisa dipaksa dong. Kalau pegawainya Muslim, kemudian karena sudah difatwakan, kemudian dia tidak mau, tidak bisa dipaksa. Dalam hal posisi sebagai pelaku usaha, bagaimana harus menyikapinya? Ya carilah yang pasti banyak ya yang bisa dong. Untuk melakukan itu hanya untuk 1 minggu, carilah banyak. Atau pemilihan sendiri, ya tidak tersoal juga. Itu kok bukan hal, itu hanya masalah promosi biasa. Kan tidak berarti kalau tidak pakai itu tidak terjual barangnya, pasti enggak. Ya promosi biasa saja. Toh bisa dihindari, kecuali tidak bisa dihindari. Bisa saja. Lagi-lagi masyarakat harus lebih berlapang dada mungkin menerima semuanya. Karena kalau tidak ada MOI yang mempunyai, yang orang bisa menjadi pegangan, siapa lagi? Karena kalau enggak nanti tiap organisasi bikin fatwa. Boleh saja mereka.
Bisa NU, Muhammadiyah, majelis ini, wah kalau di sini kan semua aliran ada di sini di MUI itu. Jadi menjadi satu. Itu tujuan awalnya. Karena dulu tuh bermacam-macam fatwa. Lihat dulu untuk apa maksudnya. Kita tahu juga kemarin Presiden Jokowi sempat bertemu dengan beberapa petinggi negara. Termasuk yang disoroti adalah bertemu dengan petinggi Iran saat itu. Bagaimana melihat reaksi masyarakat? Posisi Indonesia saat ini untuk global seperti apa? Kita kan negara yang terbuka. Kebijakan luar negeri kita adil, aktif. Politik bebas aktif. Iya, bebas aktif. Karena itu ya kita bebas kemana saja. Ke India, dari India presiden ke Iran. Saya kira masyarakat bisa saja. Tidak ada reaksi menurut saya berlebihan. Karena apalagi ke situ berbicara tentang ekonomi, politik. Tidak bicara agama. Mungkin orang yang terakhir kalau Syiah, loh ke negara komunis aja presiden pergi, masa ke Syiah tidak boleh. Tidak ada yang harus dikhawatirkan terlalu berlebihan. Pengalaman tahun lalu waktu pilkada serentak tidak banyak masalah. Ya. Tidak. Menurut saya pilkada itu tidak menimbulkan masalah karena lebih. Satu hal Pak JK, ini tragedi kemanusiaan yang terjadi di Aleppo. Indonesia sebagai negara dengan umat muslim yang besar, apa sikap yang akan diambil untuk kita bisa berperan langsung atau tidak untuk membantu, terlibat langsung? Kan sebutkan Indonesia politik bebas aktif, bisa dong harusnya membantu juga saudara muslim yang ada di sana. Aleppo bukan lagi soal Islam atau tidak, itu soal kemanusiaan. Jauh lebih besar dari itu, bukan masalahnya bukan Sunni Islam, dan Syiah. Siapa saja. Masalah orang Kristen, orang Buddha yang karena orang di situ dibom kiri kanan. Tidak ada sejarah dunia yang suatu negara dibom oleh begitu banyak negara yang saling bertentangan. Dibom oleh Amerika, dibom oleh Rusia, dibom oleh Saudi, dibom oleh Turki, dibom oleh Italia, Jerman, macam-macam negara bom. Kasihan ya negeri itu, luar biasa. Indonesia tentu berperan pertama di lembaga PBB. Setiap pembicaraan pasti Indonesia mendukung kedamaian di Timur Tengah, di Syria, khususnya di Aleppo, tentang kemanusiaan. Pak JK, tadi di awal Anda menyebutkan tahun 2016 ini tahun yang kurang senyum ya Pak ya. Apa kemungkinan yang akan terjadi di 2017 melihat dinamika baik itu politik, sosial, dan ekonomi kita? Kalau secara dalam negeri, politik kita saya pikir oke. Ya. Justru banyak hal yang positif. Di parlemen contohnya tidak banyak masalah dengan pemerintah, dengan DPR. Ya, dari kita ya. Tapi kalau kita lihat secara umum, karena efek dari masalah kita dalam negeri sangat terpengaruh luar, baik ekonomi ataupun tadi kita bicara teroris, ataupun kita bicara tentang security, dunia tidak banyak berubah dibandingkan 2016 ke 2017. Ya, belum banyak perubahan yang tinggi. Jadi juga efek itu kan tetap ada. Karena itu kalau mereka kurang senyum, kita juga terpaksa kurang senyum juga. Nah itu untuk politik. Untuk sosial masyarakat kita, jika tahun ini cukup bergejolak, dinamikanya cukup panas. Ya tentu banyak perubahan yang kita harus buat. Harus banyak kebijakan-kebijakan yang baik-baik secara ekonomi, politik kita harus buat dalam negeri. Bagaimana masyarakat kita ekonominya lebih baik. Bagaimana kebutuhannya, harga-harga pokok harus lebih baik, lebih murah. Bagaimana keadilan, pemberikan lapangan kerja yang baik, itu harus dibuat. Tahun 2017, tahunnya politik, pestanya politik, pilkada serentak dilakukan. Apakah ini juga bagaimana kita menyikapinya? Perlu cukup khawatir atau tidak? Karena melihat contoh kasus di Jakarta ini cukup memecah belah atau mengotak-ngotakan masyarakat di Jakarta. Pengalaman tahun lalu waktu pilkada serentak tidak banyak masalah. Ya. Tidak. Menurut saya pilkada itu tidak menimbulkan masalah karena lebih kepada masalah personal. Partai itu tidak banyak terlibat secara ideologis karena koalisi-koalisi dari masing-masing koalisi itu berbeda-beda. Hari ini kita boleh berlawanan di sini, lebih besok bersama-sama, pragmatisme. Jadi tidak ada suatu nuansa nasional yang masuk. Lebih kepada sentimen lokal, perorangan, mungkin karena keluarga, mungkin karena sahabat, mungkin karena golongan di daerah itu. Tapi apalagi sistem pilkada sudah sangat
lembut, artinya tidak ada rapat umum, iklan TV yang mau saling besar-besar tidak ada lagi, baliho-baliho besar tidak ada lagi, tinggal pendekatan ke masyarakat. Jadi lebih lembut lah. Lebih lembut di 100 wilayah lain yang menggelar pilkada. Tapi satu wilayah nih Bang, jadi sentral, jadi epicentrum, jadi sorotan. DKI Oleh lagi, cukup itu hangat itu kalau kita bukan melihat. bukan pilkadanya, tapi Siapa? Apa orang yang berperan di dalamnya? masalah personal yang tentu seperti kita tahu karena seperti itu terjadi pengadilan. Ya mudah-mudahan pengadilannya selesai sebelum pilkada lah, supaya jangan menjadi bagian daripada masalah pilkada. Baik, Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala, terima kasih sekali atas waktunya bersama kami. Mudah-mudahan tahun depan lebih baik ya Pak ya. Iya, insya Allah. Oke.